Halo, selamat sore. Sore. Oke, boleh ya duduknya yang nyaman aja, nggak usah tegang, nggak usah kaku, karena hari ini kita santai aja. Nah, izin nih sebelumnya perkenalkan, aku Yulta Cindra. Aku di sini sebagai konselor kamu hari ini. Nah, aku harap kamu hari ini bisa terbuka dan juga bercerita apa adanya. Karena aku menjunjung tinggi asas kerahasiaan dan juga asas keterbukaan sesuai dengan asas-asas yang ada di dalam konseling. Nah, boleh nih dari kakaknya perkenalan diri, dan ada cerita apa nih hari ini? Ya aku panggil aja Win. Aku sekarang udah mau naik ke kelas 12 dan di sini tuh mau ngomongin tentang perencanaan buat karir kedepannya bakal kayak gimana. Oke, berarti mungkin butuh ini ya, konseling karir gitu ya. Iya. Karena udah kelas 12, pasti mikirin ini nanti mending jurusannya apa ya kuliah. Berarti ada rencana untuk kuliah? Iya. Oke, kalau gitu sebelumnya aku ada instrumen yang perlu kamu isi sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya di konseling karir. Boleh ya ini diisi. Dan instruksinya ada di sini ya. Oke. Diarsip aja boleh. Dah, apa ini juga? Enggak apa ini satu aja dulu. Oke. Wow. Nah, dari instrumen ini aku lihat di bagian positif emosinya 75% ya. Tapi kalau boleh tahu, ada nggak sih saat-saat ketika kamu ada monkey mind gitu? Monkey mind tuh kayak pikiran-pikiran yang negatif gitu dalam, ya mungkin di saat-saat tertentu gitu. Ada aja. Nah, kayak gimana nih, boleh dikasih tahu? Misalnya kadang di pikiran aku, aduh aku tuh nggak bisa ngelakuin ini, aku nggak bakat, nah dan sejenisnya gitu. Mungkin yang lewat pikiran kamu apa nih? Seringnya sih kalau lagi ngerjain itu kayak karena udah capek ya udah gak usah aja dikerjain gitu, atau kayak misal emang gak bisa ini mah udah gak usah gitu mungkin. Oke, jadi kadang merasa nggak bisa gitu ya, padahal sebenarnya dalam diri kamu bisa gitu tahu, tapi kadang memang ya selalu lewat hal-hal yang seperti itu. Nah, dari monkey mind tadi tuh kamu merasa kamu terjebak dari pikiran itu nggak sih? Kadang ya, tapi bisa manage buat keluar dari monkey mind itu. Oke, nah biasanya dari mana sih pikiran monkey mind itu? Dari karena rasanya udah capek aja sih biasanya. Oke, biasanya berarti kalau udah capek banget muncul tuh ya si monkey mind itu. Oke, nah seberapa besar monkey mind itu memengaruhi seberapa besar sih pengaruh ekspektasi keluarga
teman dan juga masyarakat dalam menentukan pilihan kamu? 20%. 20% cukup Iya. kecil ya, berarti kamu orangnya yang tidak terlalu peduli oleh ekspektasi atau pengaruh-pengaruh dari luar. Iya. Oke. Nah, kalau untuk jenis pekerjaan sendiri atau karir lah yang menurut kamu akan membuat hidup kamu itu terasa bermakna tuh, pekerjaan yang seperti apa sih? Jadi detektif. Kenapa tuh? Karena nangkepin orang jahat gitu kan, dan emang aku menjunjung tinggi banget keadilan gitu, jadi itu pekerjaan yang paling bermakna buat aku. Oke. Nah, kalau uang tuh bukan masalah, pekerjaan apa sih yang mau kamu lakuin setiap hari? Jadi penulis. Kenapa? Karena aku sebenarnya suka nulis, cuman kalau dari segi pendapatan kayak bakal kurang buat jadi penulis tuh. Oke. Nah, tapi kamu percaya nggak kalau pekerjaan itu bisa jadi sumber kebahagiaan dan juga kepuasan batin? Nah, kalau memang percaya atau enggak, boleh dijelasin juga nih kenapa. Pekerjaan yang mana dulu? Terserah, pekerjaan apapun itu. Ulangi lagi tadi. Kamu percaya nggak kalau suatu pekerjaan itu bisa jadi sumber kebahagiaan atau kepuasan batin seseorang? Jadi apapun pekerjaan itu. Ya, percaya. Selama pekerjaan itu emang yang mereka minatin sih. Kalau mereka udah minat dan pasti enjoy juga gitu ngerjain pekerjaan itu. Kalau nggak minat nanti bisa jadi burden juga buat mereka gitu. Berarti menurut kamu bisa aja, tapi ya tergantung situasinya ya. Ya. Tergantung apa pekerjaan yang dilakukan. Oke. Nah, aktivitas atau bidang apa aja sih yang bikin kamu merasa hidup atau bersemangat? Kalau lagi nge-fangirl, terus lagi nulis juga kadang. Fangirl apa nih kalau boleh tahu? K-pop idol. Ya. Oke. Kenapa hal itu bikin kamu semangat dan merasa hidup? Karena mereka tuh bikin lonjakan dopamin gitu setiap kali ngeliat mereka gitu. Dan itu bikin kamu semangat menjalani hari-hari. Iya. Oke. Nah, seberapa penting sih bagi kamu menyukai pekerjaan yang kamu lakukan? Penting banget, karena kalau kitanya nggak suka pasti ngerjainnya juga jadi asal-asalan, dan kalaupun nggak asal-asalan pasti bakal lama gitu lah jadi ngerjainnya dan gak enjoy kitanya. Kalau kita gak bahagia nanti outputnya juga pasti jelek gitu. Oke. Kalau dipresentasikan nih, kira-kira berapa persen Apa? tingkat kepentingannya itu? 100. Kita lanjut ke pembahasan jurusan ya. Nah, ada nggak sih alasan utama kamu memilih suatu jurusan atau karir tertentu? Kayak misalnya tadi detektif, berarti kalau detektif kamu rencana milih jurusan apa? Dan jurusan kriminologi. Oke, nah dari pemilihan jurusan dan karir itu apa alasan utamanya? Alasan utama milihnya karena ya emang mau jadi detektif juga kan, terus ya jadi jurusannya emang harus yang sejalan lah sama kerjaan itu. Dan ini kriminologi juga karena lihat akan menyenangkan buat aku ngejalaninnya gitu. Oke. Sejauh mana faktor gaji dan juga kestabilan pekerjaan itu mempengaruhi keputusan karir kamu? Ya kalau ngeliat kondisi sekarang sih sebenarnya mempengaruhi banget ya, karena ya kalau kita gajinya kurang, biaya hidup kita juga kurang gitu. Gak bisa, berarti kita antara hidup dan mati lah gitu kalau masalah uang tuh. Tapi kalau ya mungkin kondisi negaranya stabilize, bisa lah, itu nggak terlalu penting gitu. Oke, nah berarti kan tadi gaji juga cukup penting ya, apalagi di kondisi sekarang. Tapi kalau misalnya ada pekerjaan yang kamu itu kurang suka atau nggak sejalan dengan apa yang kamu rencanakan, tapi gajinya itu oke gitu, gimana nih pendapat kamu? Selama
mungkin aku masih bisa enjoy sih, ya udah aku jalanin aja. Tapi kalau akunya bener-bener gak suka, kayaknya lebih baik ditolak ya. Oke, nah kalau menurut kamu juga nih, mungkin gak sih ngegabungin pekerjaan yang stabil sama minat pribadi? Mungkin. Kenapa? Tapi itu emang tergantung minat orang juga ya. Cuman buat aku pribadi sih, mungkin untuk tetap stabil ada di pekerjaan itu, karena emang apa ya, emang pasti bakal kerjain itu terus gitu loh, bakal tetap stabil aja ada di situ dan nggak pindah-pindah pekerjaan lain. Dan bisa sambil dibarengi dengan minat ya. Iya. Nah, gimana kamu menghadapi kenyataan kalau emang pekerjaan impian kamu itu nggak bisa dicapai? Atau mungkin nggak tersedia karena entah itu kapasitas penerimaannya sedikit atau gimana tuh gimana? Ya aku juga punya backup, selalu punya backup plan sih, jadi pasti aku bakal pakai backup plannya. Tapi kalau emang udah gak ada lagi plannya, bingung sih pasti, karena kayak mau ngapain lagi, mentok-mentok ya udah nyari kerja buat cari makan paling jadinya. Nah, dari jurusan atau karir yang kamu mau itu, kita bergeser ke ada nggak sih role model yang menginspirasi kamu gitu di dunia karir mungkin? Boleh disebutin 2 role model sama perilaku atau sikap apa yang dari mereka yang bikin kamu terinspirasi? Buat yang pertama tuh ada Kim Doki. Dia itu karakter dari drama yang judulnya Taxi Driver ya. Karakter dia tuh yang aku suka tuh karena dia gigih dan pantang menyerah buat nyelesain misi-misinya. Dan karena ya pekerjaannya juga kurang lebih kayak detektif gitu kan, itu tuh bikin aku lebih termotivasi gitu dan menjadi dia role model gitu. Oke, kalau yang kedua? Yang kedua tuh ada Vernon dari Seventeen. Tapi dia lebih daripada ke karir, dia lebih ke personality sih buat aku, karena dia tuh bikin aku merubah cara pandang gimana ngelihat ekspektasi orang-orang gitu. Jadi biar ngerubah cara aku bikin jadi nggak terlalu mentingin itulah gitu. Oke. Nah, tadi kan berarti keyakinan di awal itu kamu kadang merasa kamu nggak bisa ya melakukan sesuatu sampai akhir, kadang menyerah di tengah-tengah itu. Tapi ada nggak sih keyakinan lain dalam ketika kamu ada di situasi itu, ada nggak sih keyakinan lain untuk menggantikan keyakinan jelek itu? Biasanya pikiran tiba-tiba yang muncul kayak, oh ini bisa nih sebenarnya kalau kayak gini. Nah itu biasanya yang jadi menghapus monkey mind itu. Oke. Nah, kalau kamu izinkan diri kamu mencoba dan gagal, apa yang bisa kamu pelajari dari hal itu? Ya kegagalan tuh kan memang bukan sebuah akhir ya. Itu tuh melainkan sebuah awal dari kita buat belajar lebih jauh, lebih banyak pelajaran buat masa depan tuh, buat yang kita lakuin nanti di kedepannya. Iya, oke gitu. Oke. Nah, kalau kamu percaya bahwa karir itu proses yang terus berkembang, apa langkah kecil yang bisa kamu ambil sekarang? Apapun itu. Belajar lebih giat sih, terutama di mata pelajaran yang emang butuh ya nanti buat masuk ke jurusan itu. Berarti ya rencananya akan memfokuskan itu ya. Ya sama paling belajar soft skill juga buat nanti. Oke.
Nah, ini ada satu instrumen lagi nih yang bisa kamu isi. Ada who I am, what I believe, dan juga what I do. Who I am itu nanti kamu boleh tulisin tentang sifat atau perilaku kamu. Siapa kamu berdasarkan perilaku, sifat, kekuatan yang kamu punya, dan juga identitas kamu. Terus di bagian what I believe itu apa yang kamu percaya atau kepercayaan kamu tentang karir dan juga kehidupan. Terus kepercayaan kamu terhadap perubahan apa yang akan datang. Yang terakhir itu ada what I do, itu tentang apa yang dilakukan, apa yang udah kamu lakukan untuk mendukung karir, dan juga skill apa yang udah kamu punya dan skill yang akan kamu kembangkan untuk kedepannya. Boleh diisi dulu guys.
juga. Oke, tadi kan kamu udah ini ya mengungkapkan gimana cara kamu menghadapi situasi yang sama dengan keyakinan yang berbeda. Yang tadi kamu bilang untuk menggantikan monkey mind itu kamu berpikir kamu tuh bisa gitu kan, bahwa sebenarnya ada nih celah yang bikin kamu aku tuh bisa menyelesaikan sampai akhir. Nah, dari keyakinan baru kamu itu apa satu hal kecil yang bisa kamu lakuin di minggu ini? Menyelesaikan skripsi. Okay. Karena itu awalnya ditunda-tunda terus kan, karena lebih ke mikirin aduh nanti ini ngerjainnya susah, lama gitu ngerjainnya, dan jadi males juga kan. Tapi ternyata pas dikerjain ternyata segampang ini gitu buat ngeberesinnya. Oke, berarti menyelesaikan tugas yang ada yang selalu ditunda-tunda itu ya. Oke. Nah, kira-kira siapa nih yang bisa kamu hubungi atau ajak ngobrol untuk tahu lebih banyak tentang bidang yang kamu minati? Guru ini kayaknya guru sosiologi di sekolah. Oke, karena berkaitan dengan sosial gitu ya. Yeah. Oke, ada lagi? Enggak, cuma itu. Oke, nah ada nggak sih kelas singkat atau misalnya seminar-seminar atau kegiatan relawan yang bisa kamu ikuti dalam waktu dekat ini, atau yang pengen kamu ikuti untuk mendukung ke arah karir kamu? Di sekolah itu ada kelas tambahan sosiologi ya, tapi akhir-akhir itu di stop, gak tahu kenapa. Tapi kayaknya pas nanti udah kelas 12 bakal lanjut lagi. Dan kamu mau ikut ya? itu ya? Oke. Nah, sekarang aku mau kamu tulis 15 profesi atau pekerjaan, entah itu pekerjaan yang kamu impikan saat masa kecil atau kayak ya udah random aja, aku pengen deh kayaknya jadi ini, kayak gitu. Boleh ya ditulis 15, apapun itu, nggak ada batasan, dan tulis aja secara spontan. Oke. Ya, oke. Nah, dari 15 profesi itu, mana yang menurut kamu paling liar atau yang paling nggak biasa gitu? Itu tandain aja satu, apa tuh? Apa itu kalau boleh tahu? Manajer grup idol. Oke. Kalau yang paling menyenangkan dan membuat bersemangat yang mana? Boleh dipilih satu juga.
Nah sekarang pilih yang paling aman dan menurut kamu realistis gitu pekerjaannya. Pilih satu. Realistis. Iya. Ya, sih. Terus profesi atau pekerjaan apa yang bakal kamu pilih kalau uang itu bukan masalah? Itu dipilih satu juga. Nah dari yang udah kamu pilih dan tulisin itu ada nggak sih pola atau tema tertentu gitu di daftar ide karir kamu? Kayak secara garis besar misalnya ini mengarahnya ke bidang ini atau apa gitu. Kalau ada yang paling aman sih, karena itu di luar banget, kayaknya yang paling sejalan tuh antara yang paling bersemangat sama yang kalau uang bukan masalah. Itu tuh ke bidang apa ya, detektif tuh ya. Ya mungkin berarti sekitaran Iya, itu iya. ya, kayak yang menjunjung keadilan lah. Iya. Ya. Oke. Nah dari semua ide pilih 2 sampai 3 yang paling kamu pengen telusuri gitu. Udah telusuri lebih dalam setelah ini. Iya, telusuri atau ditekuni lebih lanjut gitu. Kira-kira yang mana aja? Boleh 2 sampai 3. Boleh disebutin apa aja dan kenapa? Detektif karena ya itu emang main ini aku ya, main tujuan gitu dari semuanya. Terus ada kameramen, itu karena aku sebenarnya emang tertarik dengan kamera dari dulu tuh, cuman emang nggak terlalu menekuni ya, jadi coba untuk mencari lebih dalam. Adalah keinginan untuk Iya. menekuni itu ya. Ya. Terus ada translator, karena aku suka belajar bahasa dan emang gampang menyerap bahasa-bahasa baru. Oke. Nah dari keseluruhan sesi konseling kita tadi, kamu dapat pencerahan gak sih antara pekerjaan yang realistis dan juga pekerjaan yang idealis? Dapat sih. Oke, dan jadi lebih tergambar lah ya mungkin Iya. untuk kedepannya. Kayaknya aku memang bisa dan mampu untuk meraih karir ini dan apa yang bisa dilakuin untuk mencapai itu. Oke, semoga mungkin segitu aja sesi konseling hari ini. Semoga dari sesi konseling hari ini bisa membantu perencanaan karir kamu di masa depan. Apalagi tadi ya langsung kayak tahulah mana karir yang idealis dan juga realistis. Tapi semoga di masa depan bisa tercapai apa yang kamu harapkan sekarang. Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga dilancarkan segala urusannya. Oke, terima kasih juga sudah membantu konseling hari ini. Oke.